Selamat datang di kuliah pengembangan aplikasi mobile. Pada sesi ini kita akan belajar bagaimana membuat app bar untuk aplikasi mobile. Menu bar yang akan kita tambahkan adalah seperti berikut, yaitu menu untuk menambahkan new crime. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi kalau menu bar ini atau icon new crime ini kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini atau antarmuka seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan crime yang baru, misalnya bola hilang. Nah, kemudian kalau kita back, maka bola crime yang baru ini, bola hilang, akan muncul di menjadi daftar crime yang baru. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk membangun atau menambahkan app bar adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan menambahkan dependensi ya untuk app default app bar. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan menus. Berikutnya akan membuat menu, dan berikutnya adalah bagaimana responding to menu selection. Langkah pertama yaitu menambahkan dependensi. Pertama, ditambahkan nantinya Jetpack app compact foundation ya ke Gradle, kemudian diaplikasikan dengan cara mensinkronisasi. Buka app build Gradle dan tambahkan dependensi Android app compact 1.0.0 beta 01. Setelah itu ditambahkan, maka dilakukan sinkronisasi untuk mensinkronisasi Gradle-nya. App compact adalah singkatan daripada application compatibility. Jadi the Jetpack app compact foundation terdiri dari kelas dan resource yang menjadi core-nya untuk menyediakan UI yang konsisten ya, dan konsisten untuk berbagai variasi Android. Jadi itu gunanya app compact foundation itu. Untuk lebih lanjut dapat di-explore di developer.android.com, reference Kotlin dan Android package untuk mengetahui lebih lanjut fitur daripada Jetpack app compact foundation ini. Android Studio akan secara otomatis men-set app theme yang telah ditambahkan. App theme yang telah ditambahkan ini dapat dilihat di folder res atau resource value style.xml. Maka nanti akan terlihat bagaimana style app theme akan ditambahkan, yaitu like dark action bar. Theme yang sudah ditambahkan tadi dapat juga dilihat di file android manuspace.xml. Maka di situ akan ada ditambahkan terkait dengan style atau theme yang sudah ditambahkan. Langkah kedua adalah menambahkan menu. Jadi pada bagian kanan atas akan ditambahkan satu menu bar ya. Dan pada menu bar ini akan ditambahkan satu icon yang memungkinkan nanti user untuk menambahkan crime yang baru. Jadi menu ini akan memiliki action yang memungkinkan user melakukan hal tersebut. Tahap pertama untuk menambahkan menu yang dilakukan adalah menambahkan string. Jadi dibuka resource value kemudian string.xml, dan pada string ditambahkan satu string baru yaitu new crime
dengan captionnya New Crime. Menu yang akan ditambahkan di XML adalah bagian dari sebuah resource, jadi mirip dengan layout. Kita akan meng-create deskripsi XML di menu REST menu. Nantinya Android akan mengenerate resource ID untuk menu tersebut untuk digunakan di kode. Pada Project Tool window, klik kanan pada folder REST directory, kemudian pilih New, kemudian pilih Android Resource File. Dan ketika kita klik Add Resource File, maka nantinya akan muncul sebuah tampilan seperti berikut. Nah, maka di file name tambahkan namanya fragment crime list. Kemudian tipe resource type-nya adalah menu. Kemudian source set-nya main. Kemudian directory name-nya adalah menu. Jika semua sudah diisi, maka klik OK. Setelah menu di-create, maka pada folder resource akan di-create sebuah file XML. Untuk melihatnya, buka resource, kemudian buka menu, dan di situ nanti akan terlihat sebuah file dengan nama fragment crime list dengan extension XML. Langkah berikutnya, pada file fragment crime list.xml akan ditambahkan sebuah file item. Nah, file itemnya seperti terlihat di sini, yaitu item, ada Android ID, Android icon, Android title, dan app show as action. Jadi, file item ini ditambahkan ke dalam file fragment crime list.xml. Kita telah menambahkan dua atribut yang akan muncul di app bar. Dua atribut itu adalah jika nantinya ada room atau nantinya hanya dengan teks. Jika ada room artinya icon saja yang muncul tapi tidak dengan teks. Sebaliknya, teks akan muncul jika memang benar-benar memungkinkan itu untuk muncul. Sampai saat ini kita sudah melakukan dua tahapan, yaitu menambahkan dependensi dan menambahkan menus. Berikutnya adalah bagaimana creating the menu. Menu akan ditangani atau dikelola dengan callbacks dari activity class ketika menu itu dibutuhkan. Android akan memanggil activity function on create option menu. Tetapi untuk implementasi menu kali ini, kita akan mengimplementasikan fragment, bukan activity. Jadi pada sesi ini, kita akan menambahkan sebuah fragment dengan nama crime list fragment untuk menangani menu dan merespon jika menu tersebut nantinya diklik oleh user. Pada crime list fragment.kt, kita akan mengoverride function on create option menu. Jadi nanti akan menginflate menu di fragment class crime list.xml. Isinya adalah seperti ini ya. Override fun on create option menu dipanggil pada kelas induknya, kemudian inflater inflate r menu ini untuk memanggil fragment crime list menunya. Selanjutnya adalah bagaimana menerima menu callback. Jadi pada crime list fragment on create bundle di file crime list fragment.kt akan ditambahkan set has option menu sebagai true. Jadi nanti ini akan menerima callback dari
callback ketika user menekan create. Selanjutnya adalah bagaimana menerima menu callback. Jadi pada crime list fragment on create bundle di file crimelistfragment.kt akan ditambahkan set has option menu sebagai true. Jadi nanti ini akan menerima callback dari ketika user menekan create. Jika semua sudah ditambahkan, maka aplikasi bisa dijalankan. Seharusnya aplikasi akan terlihat seperti ini. Akan ada app bar, criminal intent, dan di sini kita bisa menambahkan crime yang baru. Jika aplikasi ini dijalankan pada HP yang mendukung, maka akan muncul teks new crime seperti ini. Setelah creating menu, langkah berikutnya adalah responding to menu selection. Jadi ketika user menekan tombol tambah crime, maka seharusnya aplikasi akan memberikan respon dengan memunculkan interface untuk memasukkan crime yang baru. Untuk menambahkan crime yang baru, maka crime yang baru ini perlu terhubung dengan database. Sehingga pada model crime list view model DKT perlu ditambahkan fungsi baru yaitu add crime. Sehingga nantinya ketika user menambahkan data yang baru atau crime yang baru, data ini disimpan ke database. Langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan satu fungsi di crimelistfragment.kt. Tujuannya nanti adalah ketika crime yang ditambahkan itu sudah solve, nantinya di aplikasi akan muncul icon gari ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa crime ini sudah solve. Caranya adalah menambahkan option item selected. Jadi nanti di aplikasi akan ada sebuah checkbox. Ketika itu dicentang, maka ini menandakan aplikasi crime ini sudah solve. Jadi ketika aplikasi dijalankan, ya, maka akan muncul seperti ini. Bisa tambahkan, muncul menu untuk menambahkan crime, dan kalau ini di check solve, nantinya akan muncul tanda gari di sini di aplikasi yang di crime yang sudah solve. Demikian kuliah pengembangan aplikasi mobile kali ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya.